Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap bersama kita. Dan tak lupa juga selawat beriring salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jikna bimislihi madada. Allah katakanlah ya Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbmu, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Ayat ini menerangkan bahwa tidak terbatasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mempunyai ilmu tidak terbatas. Seandainya kita jadikan air laut itu sebagai tinta untuk menulis kalimat Allah, kata Allah, maka air laut itu akan kering walaupun ditambah sebanyak itu lagi. Ya, namun penulisan kalimat Allah itu tidak akan bisa kita selesaikan. Maksudnya apa dari ayat ini? Bermakna ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu ilmunya tidak terbatas, sedangkan ilmu kita terbatas. Ayat ini turun, ini masalah orang Yahudi dahulunya. Orang Yahudi beranggapan bahwa dia sudah memiliki ilmu, pernah diberi kitab Taurat waktu dulu, dia menganggap rendah terhadap Nabi. Bahkan dibaca ayat ini kepadanya, maka dia tidak bisa berkutik dibuatnya. Jadi Allah terangkan, Allah bela nabinya, kerana Nabi ini membawa risalah Allah yang benar. Jadi orang Yahudi itu tidak bisa bicara, maksudnya, ya, tidak bisa dia. Akhirnya dia menolak saja atas kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, itu pada zaman dahulu. Zaman sekarang juga sama. Zaman sekarang ini kita juga demikian. Kadang-kadang kita berharap, ya, ilmu itu kita semakin banyak menuntut ilmu, seharusnya kita harus tawaduk seharusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa diujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tawaduk, merendah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diharapkan bagi umat Nabi Muhammad ini. Semakin tinggi ilmunya, semakin merendahlah hatinya. Hanya yang berilmu itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita tidak diberi ilmu, hanya sedikit saja, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam surat Bani Israel itu. Apa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, ini pernah juga kejadian pada saya yang bagi orang, ya, bertanya, ada seorang membawa suatu hadis, tapi memang dia itu termasuk orang apa juga, mungkin dia ingin mengetes saya, mungkin kenapa dibawanya satu hadis. Memang dia keterangan dia pernah dia mondok selama 12 tahun itu, dari ibtidaiyah sampai aliyah itu 12 tahun, bahkan lagi dia berkuliah, dia lagi ke Yaman, luar biasa dia ke Yaman. Akhirnya menunjukkan suatu hadis dengan saya, hadis yang berbunyi katanya itu, dikatakan ada suatu hadis dari Nabi yang mengatakan Kamsatu rijal itu bukan artinya 5 orang laki-laki. Itu yang diterang oleh Rasul dalam surat ada kisah 5 orang laki-laki. Siapa kamsu rijal? Ya, kamsatu rijal itu kata keterangan Nabi. Pertama Nabi Muhammad, kedua Ali bin Abu Talib, Fatimah Zahra, Hasan Husain. Ada 5 disebutlah kamsatu rijal, 5 orang laki-laki. Dia bertanya dengan saya, betulkah hadis itu? Ya betul lah, kalau hadis itu dari Nabi tentulah benar.
Katanya kalau seandainya hadis benar, kata kenapa dikatakan kamsatu rijal, arti 5 laki-laki, sedang situ ada Fatimah. Apakah Fatimah itu laki-laki katanya? Waktu itu saya menjawab, itu sudah terwakili 5 orang laki-laki maksudnya. Jadi yang dikatakan yang katakan 5 orang laki-laki itu itulah sudah terwakili, bahwa dia terwakili daripada 5 orang laki-laki maksudnya. Beda katanya. Kalau dalam bahasa Arab, kalau laki-laki itu nama muzakkar, kalau yang perempuan nama muannas. Jadi beda antara muzakkar dan muannas. Benar. Saya bilang itu muzakkar dengan muannas memang beda. Namun ada beberapa ayat Al-Quran, saya sebut saja. Ayat dalam Al-Quran dikatakan dia mu'annas, ya, cetak mu'annas, tapi dia bukan mu'annas. Ada juga dia dikatakan muzakkar atau laki-laki, tapi dia bukan laki-laki. Wah, mana yang ada menerang sedemikian? Nah, itu dia jawab. Ini kita masalah membahas ilmu. Itulah bukti ilmu Allah tidak terbatas, ya. Walaupun bagaimana jauh belajar, rupa tak tahu juga nih padahal lama itu, sudah berapa tahun? Sudah 17 tahun sampai 20 tahun untuk ilmu itu. Dia tak tahu dia. Akhirnya saya tanya, ada dalam Al-Quran itu kalimatnya mu'annas tapi dia bukan mu'annas. Maksudnya kalimat itu menunjukkan perempuan tapi dia bukan perempuan. Contoh apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya, kata Allah. Allah berselawat. Diikuti oleh para malaikat. Malaikat itu kalau dalam tertib dalam tertib kalimatnya itu mu'annas hukumnya. Malaikat itu pakai tamu buta itu mu'annas. Nah, timbul pertanyaan, apakah malaikat itu mu'annas? Apakah malaikat itu perempuan? Jawabnya tidak. Jadi tak semuanya antum hanya tahu muzakkar, mu'annas, jamak, mufrad, tasniyah, lalu antum sudah ngerti betul antum beranggapan bahasa Arab. Masih banyak lagi kita harus tahu. Dari ayat lain ada juga lagi. Dia dalam cetak kalimatnya itu laki-laki atau muzakkar, tapi dia bukan laki-laki. Contoh, dengar. Qul huwallahu ahad. Ya. Qul, ya. Huwallahu ahad. Huwa di situ. Katakanlah dia Allah. Qul huwallahu ahad. Dialah Allah, itu mufrad artinya. Allah itu adalah esa atau mufrad, ya, kayak gitu. Tunggal atau gitu. Nah, ditanya huwa di situ. Huwa itu kalimat Arab. Kalimat muzakkar. Nah, apakah Allah itu muzakkar laki-laki? Tentu jawabnya tidak. Nah, jadi kita harus dalam ilmunya untuk mempelajari ini. Tak cuma kita pandai harfiah 1000 bait, ya, harfiah itu kita hafal, bukan berarti kita sudah hebat. Matan ajrumiyah itu yang bawah sekali itu hafal, bukan berarti hebat. Kailani kita hafal, bukan berarti kita hebat. Masih banyak ilmu-ilmu yang belum kita miliki. Maka Allah katakan tadi, seandainya air laut dijadikan tinta untuk menuliskan kalimat Rabbku, maka air laut itu akan kering. Kalimat Allah itu belum selesai kita tulis. Begitu banyak ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita ilmunya sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu hanya sedikit. Ya. Saya peringatkan, walaupun kita 12 tahun di pondok, mondok 12 tahun tambah lagi kuliah lagi. Ya. Walau kuliah pun banyak, kita kuliah itu belum apa-apa lagi, belum selesai, belum apa lagi, belum kering air laut lagi. Nah, sedikit sekali. Makanya kita diingat di sini banyak-banyak belajar, banyak-banyak belajar. Jangan merasa diri itu cukup. Kalau kita merasa diri kita cukup, maka enggan kita untuk belajar. Apalagi kita menganggap diri lebih. Kalau kita menganggap diri lebih, kita menganggap remeh kepada orang lain. Bahkan ada ilmu yang dimiliki orang lain kita tak punya. Ingat. Ya, ada ilmu yang dimiliki orang lain kita tak punya. Kenapa? Dangkalnya ilmu kita hanya sedikit. Kita hanya ada diberi oleh Allah plus minusnya selama kita ada plus minusnya. Bukan semuanya plus, tapi ada minusnya. Tapi di sisi Allah tak ada apa sama sekali.
Ini sisi sama kita ya, ada plus minus. Di sisi Allah tak ada, kita aja plusnya. Kita tak ada berarti di sisi Allah. Kita tidak ada sama sekali di sisi Allah. Wa ma utitum minal ilmi la qalila. Kamu tidak diberi ilmu, kata Allah, hanya sedikit, betul. Jadi ilmu yang kita bangga-banggain sedikit. Pandangan kita ya kita adalah lebih. Ilmu apa pun, baik ilmu agama maupun teknologi, semuanya sedikit. Kita hanya beranggapan bahwa kita banyak ilmu, tapi kita hanya sedikit di sisi Allah. Kena sumbernya dari Allah semuanya. Ilmu apa ya? Al-Quran, teknologi umpamanya. Itu pun ilmu itu datang dari Allah saja semuanya. Kita saja membeda-beda antara ilmu itu dengan ilmu ini. Semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah kita belajar. Banyak belajar dan belajar. Semoga kita tahu, supaya kita menjadi orang tawadu, supaya kita menjadi orang-orang yang orang-orang yang terbaik dalam menurut pandangan Allah. Kita sadar bahwa kita ini hamba Allah yang tidak punya apa-apa. Jadi kita sekarang tidak punya apa-apa, diberi Allah sedikit ilmu. Itu pun kita sombong. Janganlah seperti itu ya. Walaupun bagaimanapun tinggi kita belajar, dimanapun kita belajar, ya jangan kita merasa diri kita sudah hebat, sudah mantap. Masih banyak ilmu lagi yang belum kita ketahui. Kadang-kadang kita ada di antara kita ada yang menganggap belum apa-apa dan menganggap ulama. Malu sebetulnya kita kalau mengaku ulama. Ulama itu pewaris Nabi. Kapan Nabi mewariskan kepada kita? Kadang-kadang ulama itu yang paling umum sekarang yang digelar-gelar orang. Yang dikata ulama itu pewaris Nabi, malu kita. Ya kalau kita ngaku ulama, malu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita memohon kepada Allah ya, banyak-banyak belajar yang utama. Ya, banyak-banyak belajar, jangan sungkan-sungkan untuk belajar. Ini yang paling penting bagi kita semua. Ini Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini sudah menjelaskan kepada kita semua sebagaimana yang dinyatakan Allah tadi dalam surah Al-Kahfi tadi ayat 109. Itu jelas. Ya kata Allah, kalau kamu menulis kalimat Allah itu kamu tulis kering air laut, walaupun ditambah Allah sebanyak itu juga. Kalau kita menulis sekarang berapalah kata-kata ya. Kalau kita katakan kita kalau mulai kuliah dari D3 ya, itu 108 SKS. Ya, S1 berapa itu? 144. Tambah lagi S2 72, itu udah banyak, 72 SKS. Tambah S3 72 lah katakan, itu udah banyak betul. 396 SKS jumlah itu. Belum kering air laut lagi. Jangan air laut, air sungai pun tidak kering. Masih banyak lagi ilmu-ilmu yang belum kita ketahui, belum kita gali, belum kita pelajari. Ilmu Quran lagi. Baru bentuk penulisan, baru bentuk kalimatnya, kalimat bagaimana ini, ayat ini bagaimana, apa sebab ayatnya itu turun. Itu harus tahu kita. Ya, bukan hanya sekedar hafal doang. Kalau hafal doang gampang itu. 30 juz hafal. Ya, banyak orang zaman dulu 30 juz hafal. Ayat-ayat Quran ini hafal ya. Belum jamin. Tapi yang diharap Allah itu kita hafal, paham, kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau hanya sekedar hafal doang, Ibnu Mujam hafal, tapi kerjanya membunuh dia. Membunuh Ali bin Abu Thalib itu Ibnu Mujam ya. Nah itu tak seperti itu, bukan hafalnya seperti itu. Tapi yang hafal ini, yang hafiz itu memahami, paham, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, betul-betul yang telah diikuti Allah dan Rasulnya. Dan alul baiknya yang diikuti, baru kita benar. Jadi kita berbuat ini bukan mau seenak kita, tapi sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah beserta keluarganya. Kalau itu kita laksanakan, kita pasti selamat dunia dan akhirat. Bahkan kita diharamkan oleh Allah masuk neraka. Kenapa? Karena kita taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, beserta ahlul baitnya. Kalau kita sudah memiliki itu, kita pasti kita diharamkan oleh Allah dalam
neraka, masuk neraka. Tapi kita bukan itu saja, bukan masalah yang kita bahas ya, bukan masalah neraka dan surga saja yang paling penting bagi kita. Marilah kita berbuat itu sebagaimana yang Allah perintahkan, sebagaimana Rasul perintahkan. Ya, kita sangat mengharap sekali Allah dan Rasulnya ridho kepada kita, itu aja. Ya, kita bukan mengharap terkenal si orang manusia, enggak. Ya, biarlah kita tak terkenal, tidak termasyhur di sisi orang, tapi kita terpandang di sisi Allah, terkenal lewat malaikatnya. Kita, nama-nama kita sering disebut malaikat. Itu yang paling penting. Ya, tidak terpandang di sisi manusia tak apa-apa, tapi terpandang di sisi Allah. Ya, terpandang di sisi Allah, dikenal oleh para malaikat siapa kita. Itu yang kita harapkan. Mari kita berdoa, semoga kita ini terpandang di sisi Allah, ya, dikenal oleh para malaikat atas kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya beserta ahli baitnya. Mudah-mudahan Allah tetap membantu kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.